Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rosalia dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian. Sebelumnya, apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo agar menunjukkan saldo yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian adalah agar akun real dan akun-akun nominal menunjukkan akun sebenarnya di setiap akhir periode. Akun-akun apa saja sih yang membutuhkan jurnal penyesuaian? Akun yang memerlukan jurnal penyesuaian ada 6, yaitu perlengkapan, beban dibayar di muka. Pada akun ini terdapat 2 pencatatan, yaitu dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Kemudian beban yang masih harus dibayar atau utang. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima, dan yang terakhir adalah akun penyusutan harta tetap. Contohnya adalah penyusutan gedung, penyusutan kendaraan, penyusutan peralatan. Bagaimana cara menulis jurnal penyesuaian? Berikut caranya. Jika kita diminta untuk menyesuaikan perlengkapan toko, maka debitnya adalah beban perlengkapan toko, kemudian kreditnya adalah perlengkapan toko. Apabila diminta untuk menyesuaikan perlengkapan kantor, maka debitnya adalah beban perlengkapan kantor, kreditnya adalah perlengkapan kantor. Sebesar berapa? Sebesar yang hilang atau yang sudah digunakan. Kemudian untuk nomor 2, beban dibayar di muka. Pada akun ini terdapat 2 konsep, yaitu dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Kapan dicatat sebagai harta? Yaitu ketika pada soal tertulis titik-titik dibayar di muka. Misalnya iklan dibayar di muka, maka menggunakan metode harta. Kemudian, kapan menggunakan metode beban? Yaitu ketika pada soal tertulis beban titik-titik. Misal pada soal tertulis beban sewa, maka kita menggunakan metode beban. Cara penulisan metode harta dan metode beban terdapat perbedaan, yaitu sebagai berikut. Cara penulisan untuk metode harta, maka debitnya adalah beban titik-titik, kemudian kreditnya adalah titik-titik dibayar di muka. Jika pada soal tertulis iklan dibayar di muka, maka debitnya adalah beban iklan, kemudian kreditnya adalah iklan dibayar di muka. Sebesar berapa? Sebesar yang hilang atau yang sudah digunakan. Kemudian cara penulisan menggunakan metode beban yaitu sebagai berikut. Apabila pada soal tertera beban sewa, maka debitnya adalah sewa dibayar di muka, kemudian kreditnya adalah beban sewa. Sebesar berapa? Sebesar yang belum digunakan atau yang belum dipakai. Kemudian nomor 3 ada beban yang masih harus dibayar atau hutang. Maka debitnya adalah beban titik-titik, kemudian kreditnya adalah utang titik-titik. Misal jenis kegiatannya adalah utang gaji, maka debitnya adalah beban gaji, kemudian kreditnya adalah utang gaji. Sebesar berapa? Adalah sebesar yang masih harus dibayar. Atau misalnya utang gaji sebesar 500.000, maka debitnya adalah beban gaji, kreditnya adalah utang gaji, nominalnya adalah 500.000. Beban dan utang nominalnya adalah sama. Kemudian yang terakhir ada penyusutan harta tetap. Pada penyusutan harta tetap, debitnya adalah beban penyusutan, kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Apabila pada soal tertulis penyusutan gedung, maka debitnya adalah beban penyusutan gedung, kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan gedung.
angkanya adalah sebesar penyusutannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh. Berikut contoh soal. Nomor 1, perlengkapan kantor yang masih tersisa Rp2.300.000. Nomor 2, tercatat iklan dibayar di muka sebesar Rp14 juta. Iklan dibayarkan untuk 24 kali, baru terbit 18 kali. Nomor 3, penyusutan peralatan tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp14 juta. Yang terakhir soal adalah rekening listrik, air, dan telepon terutang sebesar Rp175.000. Soal ini menggunakan neraca saldo berikut. Untuk nomor 1, perlengkapan kantor yang masih tersisa sebesar Rp2.300.000. Kita lihat pada neraca saldo, perlengkapan kantor tertera 8 juta. Maka perlengkapan awal sama dengan 8 juta, kemudian sisanya adalah 2.300.000, maka yang ditulis adalah yang hilang. Maka 8 juta dikurangi 2.300.000 sama dengan 5.700.000. Kemudian kita tulis pada tabel jurnal penyesuaian, debitnya adalah beban perlengkapan kantor, kemudian kreditnya adalah perlengkapan kantor sebesar 5.700.000, yaitu nominal yang sudah digunakan. Kemudian nomor 2, tercatat iklan dibayar di muka sebesar 14 juta. Iklan dibayarkan untuk 24 kali, baru terbit 18 kali. Dapat kita lihat pada soal, maka metode yang digunakan adalah metode harta, karena pada soal tercatat iklan dibayar di muka. Maka jika kita menggunakan metode harta, nominal yang ditulis adalah yang hilang atau yang sudah digunakan. Pada soal tertulis baru terbit 18 kali, maka yang sudah hilang adalah 18 kali. Debitnya adalah beban iklan, kemudian kreditnya adalah iklan dibayar di muka. Cara menghitungnya adalah yang sudah terbit per jumlah terbit dikali nominalnya, yaitu 18 per 24 dikali 14 juta, sama dengan 10.500.000 rupiah. Kita tulis pada jurnal penyesuaian. Kemudian nomor 3, penyusutan peralatan tahun 2021 ditetapkan sebesar 14 juta. Karena pada soal sudah ditetapkan sebesar 14 juta, maka kita tinggal menulisnya pada tabel. Dengan debitnya adalah beban penyusutan peralatan, kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan, yaitu sebesar 14 juta. Nomor terakhir, rekening listrik, air, dan telepon terutang sebesar 175.000. Maka debitnya adalah beban listrik, air, dan telepon, kemudian kreditnya adalah utang listrik, air, dan telepon sebesar Rp175.000. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya harus sama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.